Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sujudit tilawati wa huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi faqad ajma'al ulama'u 'ala al-amri bi sujudit tilawati wa ikhtalafu fi annahu amru istihbabin amru ijabin. Faslun utawi iki iku fasal ay hadza faslun fi sujudit tilawati kang tetep ing dalem mertelaaken sujud tilawah. Yang tetap ing dalam mertelaaken sujud tilawah atau mertelaaken sujud krana maca ayat sajadah. Fi sujud tilawati kang tetap ing dalam mertelaaken sujud krana maca ayat sajadah. Wa huwa utawi sujud mimma iku setengah saking barang yata'akkadu kang dadi kokoh al-i'tina'u apa nemen-nemeni bihi kelawan emah. Sujud itu termasuk hal-hal yang perlu atau yang sangat diihtimamkan, sesuatu yang perlu diperhatikan. Al-i'tina'u apa nemen-nemeni bihi kelawan emah. Faqad ajma'a mongko teman-teman sepakat. Faqad ajma'a mongko teman-teman sepakat al ulama sapa pira-pira wong alim. Al ulama sapa pira-pira wong alim alal amri ing atase perintah bisujud tilawati kelawan sujud tilawah. Bisujud tilawati kelawan sujud tilawah. Wakhtalafu lan persulayanan sapa ulama. Wakhtalafu lan persulayanan sapa ulama utawa beda-beda sapa ulama fi annahu ing dalam satuhune amar atau perintah. Fi annahu ing dalam satuhune perintah amru istihbabin iku perintah sunat. Amru istihbabin iku perintah sunat au amru ijabin utawa perintah wajib. Faqala nunidau al-jamaahiru sapa akeh-akeh ulama. Al-jamaahiru sapa akeh-akeh ulama rupane dauni laisa biwajibin. Laisa ora ana apa sujud tilawah biwajibin iku kelawan wajib. Laisa ora ana apa sujud tilawah biwajibin iku kelawan wajib bal balik mustahabun iku dan sunatan. Wa hadza utawi mustahab. Wa hadza utawi mustahab qaulu Umar bin Khattab. Wa hadza utawi mustahab qaulu Umar bin Khattab wa Ibnu Abbas. Iku dawane Umar bin Khattab lan Abdullah bin Abbas wa Imran bin Husain wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Bisur wa Dawud wa ghairuhum. Wa qala lan dawu sapa Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah rahimahullah mugi-mugi melasi ing Abu Hanifah Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi melasi, mugi-mugi ngerahmati hu ing Abu Hanifah Allah sapa Allah. Huwa utawi sujud tilawah wajibun iku wajib. Jadi ada beberapa pandangan para ulama tentang hukum sujud tilawah. Huwa utawi sujud tilawah wajibun iku wajib wahtajalan gawe hujjah sapa Imam Abu Hanifah. Wahtajalan gawe hujjah sapa Imam Abu Hanifah. Berhujjah berdalil, apa dalilnya? Biqaulihi kalawan dauni Allah Ta'ala rupani dauni fama lahum la yu'minun wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Fama mongko utawi apa? Fama mongko utawi apa lahu iku tetep beriman
la yu'minun kang ora padha iman sapa man, la yu'minun kang ora padha iman sapa man. Wa idza quri'a lan ing dalem nalikane den wacaaken alaihim ikat ing atase man, wa idza quri'a lan ing dalem nalikane den wacaaken alaihim ing atase man. Man itu isim mausul yang umum, bisa mudzakkar bisa muannas ya, bebas, bisa jamak pun juga bisa. Al-Qur'an apa Al-Qur'an la yasjudun iku ora sujud sapa man, la yasjudun iku ora sujud sapa man. Ayat Al-Insyiqaq. Wahtajja lan gawe hujjah al-jumhur sapa ulama jumhur bima kelawan barang sohakan sahih apa ma an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu sa'aduhuni Sayyidina Umar qara'a iku maos sapa Sayyidina Umar maca, qara'a iku maos sapa Sayyidina Umar alal mimbari ngatasi mimbar yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat, yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat maca surat An-Nahl ing surat An-Nahl, surat An-Nahl juz 14. Hatta idza jaa hingga ing dalam nalikane teko sapa Sayyidina Umar, hatta idza jaa hingga ing dalam nalikane teko sapa Sayyidina Umar teko as-sajadata ing ayat sajadah, membaca surat An-Nahl nyampe ayat as-sajadah, nazala mongko temurun sapa Sayyidina Umar fasajada nuli sujud sapa Sayyidina Umar, nazala mongko temurun sapa Sayyidina Umar fasajada nuli sujud sapa Sayyidina Umar, wasajada lan sujud an-nasu sapa manusa, beliau sujud kemudian diikuti oleh makmumnya. Hatta idza kanat hingga ing dalam nalikane ana al-jum'atu apa Jumat, hatta idza kanat ing dalam nalikane ana al-jum'atu apa Jumat al-qabil kang madhep, qara'a maca Sayyidina Umar biha kelawan surat An-Nahl, qara'a maca sapa Sayyidina Umar biha kelawan surat An-Nahl hatta idza ja'a ing dalam nalikane hingga ing dalam nalikane teka sapa Sayyidina Umar as-sajadata ing ayat sajadah. Qala dawu sapa Sayyidina Umar, ya ayuhan nas, he eling-eling manungsa, ya ayuhan nas, he eling-eling manungsa, innama umirna. Nah, itu diganti itu ya, innama umirna. Nah, sebagian kitab menggunakan umirna. Nah, itu kurang hamzahnya mungkin ya. Innama umirna pasti ini den perintah sapa kita, diganti itu. Insyaallah yang la shawab yang benar innama umirna ya. Karena ketika kami cek di kitab-kitab yang lain itu menggunakan umirna. Innama umirna pasti ini den perintah sapa kita bisujudi kelawan sujud, faman mongko utawi sapane wong sajada iku sujud sapa man faqat asaba mongko teman-teman ngenani bener sapa man, faman mongko utawi sapane wong sajada iku sujud sapa man faqat asaba mongko teman-teman ngenani sapa man. Waman utawi sapane wong lam yasjud iku ora sujud sapa man fala isma mongko ora ana dosa iku mujud alaihi ing atase man. Waman utawi sapane wong lam yasjud iku ora sujud sapa man fala isma mongko ora ana dosa alaihi ing atase man. Walam yasjud lan ora sujud Umar sapa Sayyidina Umar, walam yasjudan ora sujud sapa Sayyidina Umar, rawah ngriwayataken ku ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Wa hadzal fi'lu utawi iki la fi'il
Setelah isim isyarah itu namanya musyar ilaih. I'rabnya musyar ilaih mengikuti isim isyarah. Kalau dikatakan kedudukan alif ilu berarti jadi apa? Bisa jadi badal, bisa jadi atau bayan. Nah temannya apa? Mu'arrafun ba'da isyaratin uriba ma'tan au bayanan badan. Wa hadzal fi'lu utawi ikila fi'il wal qaulu lan udauh min Umar radhiyallahu anhu fi hadzal majma'i dalam ikilah gon kumpul fi hadzal majma'i dalam ikilah gon kumpul dalilun iku dalil zahirun kang jelas utawa kang pertelo. Wa amal jawab wa anapun utawi jawab anil ayah saking ayat allati ihtajja kang gawe hujjah biha kelawan allati Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah. Allati ihtajja kang gawe hujjah biha kelawan allati Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah radhiyallahu mugi ngridani Allah subhanahu wa taala anhu saking Abu Hanifah. Fadhahirun mongko iku pertelo. Fadhahirun mongko iku pertelo li annal murada krana satuhune kang den karepaken. Lianal murada krana satuhune kang den karepaken dammuhum iku nyacat wong kafir. Lianal murada krana satuhune kang den karepaken dammuhum iku nyacat wong kafir ala tarkis sujud ing atase ninggal sujud. Takdiban krana goroaken. Takdiban krana goroaken kama kaya dawuh kama koyok barang kala kang dawuh sapa Allah taala ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise ayat di depan itu fama lahum la yu'minun wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian ayatnya selanjutnya adalah balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima fabashshirhum bi'adzabin. Hebat banget. Bal bali alladzina utawi wong akeh kafaru kang bodho kafir sapa alladzina yukadzibun iku bodho nggoroaken sapa alladzina. Bal bali alladzina utawi wong akeh kafaru kang bodho kafir sapa alladzina yukadzibun iku bodho nggoroaken sapa alladzina. Surat Al-Insyiqaq. Sudah ada banyak yang hafal ini sudah. Wasabata lan tetap nanti saya coba surat Al-Insyiqaq suruh maju ke depan ini. Wasabata lan tetep fi sahihain kang tetep ing dalam hadis sahih loro. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu annahu sa'atuni Zaid bin Sabit qaraiku mau sapa Zaid iku maca sapa Zaid ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca surat An-Najm An-Nujum wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyu. Hebat banget. Sekalipun apal jok koncon. Surat An-Najm walam yasjud mongko ora sujud sapa Zaid. Walam yasjud mongko ora sujud sapa Zaid wa sabata lan tetep fi sahihain kang tetep ing dalam hadis sahih loro. Apa hadis annahu sajada fin najm annahu sa'atuhni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada iku sujud sapa Kanjeng Nabi fin najmi ing dalam surat An-Najm. Fin najmi ing dalam surat An-Najm fadzalla mungkono tuhaken apa masabata. Hadis tadi itu menunjukkan ala annahu ing atase sa'atuhni sujud. Padahal mungkin nuduhaken opo masabata ala annahu ing atase sa'tuhuni sujud laisa iku ora ono opo sujud biwajibin iku kelawan wajib. Laisa iku ora ono opo sujud biwajibin iku kelawan wajib.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sujudit tilawah wa huwa mimma yata'akkadu al-itina'u bihi. Fasal ini menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika membaca ayat-ayat sajadah, disunahkan yang mendengarkan ataupun yang membaca itu melakukan sujud tilawah. Untuk bacaannya sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kalau kita membaca ayat sajadah ya. Kalau nanti misalnya tidak hafal, nanti ada gantinya ya. Kalau kita sibuk tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk membaca doa tadi ya, itu bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu dibaca 4 kali ya. Misalnya menemukan surat as-sajadah, kalau di mushaf Utsmani itu biasanya gambar kubah ya, gambar-gambar kubah ya, itu biasanya tanda surat sajadah. Wasjud waqtarib misalnya ya. Itu kalau dalam surat Iqra. Sujud sudah ya. Ya sujud ya. Kalau memang kebetulan membaca surat as-sajadahnya di waktu sholat, pada waktu itu sudah tidak usah takbir ya. Ketika wasjud waqtarib langsung sujud ya. Paham ya? Sujud baru membaca doa ya. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu sampai akhir. Setelah itu bangkit lagi ya. Bangun lagi dari sujud. Itu kalau mendengarkan ayat sajadah atau membaca ayat sajadah pas waktu dalam sholat. Kalau di luar sholat ya. Kalau di luar sholat, satu harus punya wudhu ya. Bukan tiba-tiba main bola tidak punya wudhu langsung ketika mendengarkan temannya baca surat Iqra wasjud waqtarib langsung sujud. Enggak, harus punya wudhu terlebih dahulu ya. Setelah punya wudhu suci, maksudnya suci dari hadas, baru ketika itu takbiratul ihram, ngadep kiblat ya. Makanya sujud itu bermakna sholat, sama seperti sholat. Jadi melakukan sujud tilawah dalam sholat dan di luar sholat itu beda ya. Maksudnya beda itu pelaksanaannya, tata caranya. Kalau di luar sholat seperti tadi ya, kalau sholat jelas sudah menghadap kiblat. Kalau di luar sholat terkadang kan kita jalan-jalan dan ke arah yang belum arah kiblat misalnya, kemudian kita mendengarkan masjid sebelah membaca surat sajadah. Maka kalau kita ingin sujud, tentunya harus punya wudhu. Setelah itu langsung sujud. Takbiratul ihram dulu, kemudian sujud. Kalau dalam sholat tidak usah takbiratul ihram, langsung sujud. Tapi kalau di luar sholat takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali. Sujudnya sama seperti dalam sholat. Sujudnya sama seperti dalam sholat. Sujud kemudian baca doa tadi sajadah wajhi lilladzi khalaqahu ila akhirih ya. Setelah itu sudah tahiyat akhir ya. Kemudian salam. Itu kalau tata cara sujud tilawah di luar sholat ya. Makanya para ulama itu berbeda pendapat. Sujud tilawah ini adalah apakah amru istihbab apa amru ijab? Perintah sujud tilawah ini apa hukumnya sunnah apa wajib? Banyak perdebatan para ulama mengenai tentang sujud tilawah, bukan sujud sahwi ya. Sujud tilawah. Sehingga banyak di kalangan ulama jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa sujud tilawah itu laisa wajib. Sujud tilawah itu tidak wajib. Jadi hukumnya sujud tilawah itu bukan apa hukumnya? Bal mustahab.
hukumnya melaksanakan sujud tilawah itu sunnah. Ini dasarnya dari mana? Dari qaulu Umar bin Khattab, dari perkataannya Sayyidina Umar. Cerita di bawah tadi itu. Ya, itu yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu berhukum sunnah. Nah, yang pertama. Kemudian waqala Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga berpendapat ya bahwa sujud tilawah itu wajibun. Nah, hukum dari sujud tilawah itu hukumnya wajib. Makanya ketika membaca surat sajadah ya, wasjud waqtarib misalnya, maka wajib pada waktu itu sujud tilawah ya. Apa dasar dari Imam Abu Hanifah kok mengatakan hukum sujud tilawah itu wajib? Dasarnya ini, wahtajja biqaulihi, Imam Abu Hanifah berlandasan dari dahulunya Allah Ta'ala, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Tidaklah mereka dianggap orang-orang yang beriman ketika dibacakan di depan mereka Al-Quran kemudian mereka tidak melakukan sujud. Ini yang dibuat dasar, dibuat dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwa hukum sujud tilawah itu hukumnya adalah wajib ya. Kalau menurut mayoritas ulama di atas itu tidak wajib ya. Dan yang mengatakan tidak wajib itu wahtajal jumhur ya. Ulama jumhur juga berlandasan ada dalilnya sahih dari Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar ya, tegas bukan keras ya. Sayyidina Umar termasuk min khulafair wasyidin ya, termasuk khalifah. Bahwa pernah Sayyidina Umar itu qara'a 'alal mimbar yaumal jum'ah. Pada waktu itu Sayyidina Umar membaca di atas mimbar ya, di hari Jumat, khutbah Jumat. Pas waktu itu Sayyidina Umar ini membaca surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl kan ada ayat sajadahna ya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Itu ayat sajadah yang ada dalam surat An-Nahl. Nah, ketika nyampe khutbah Sayyidina Umar, nyampe ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, kemudian Sayyidina Umar nazala, turun dari mimbarnya. Setelah turun fasajada, Sayyidina Umar melakukan sujud. Sayyidina Umar takbiratul ihram kemudian sujud kemudian wasajadan nas dan sujudnya Sayyidina Umar ini diikuti oleh jamaah Jumatnya ya. Sehingga hatta idza kanat al-jum'ah al-qabilah qara'a biha, kemudian sampai ketika hari Jumat berikutnya tetap Sayyidina Umar membaca surat An-Nahl ya. Ketika nyampe surat As-Sajadah, kemudian Sayyidina Umar ini mengatakan kepada para jamaah salat Jumat pada waktu itu, ya ayuhan nas innama umirna bisujud faman sajada faqad asaba. Wahai jamaah Jumat, wahai manusia, sesungguhnya kita diperintahkan bisujud untuk melakukan sujud. Ketika Sayyidina Umar membaca ayat sajadah dalam surat An-Nahl. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan faman sajada faqad asaba. Mun sujud bener ya. Mun kosokan sujud ya benar. Tapi wa man lam yasjud fala isma alaih. Yang tidak mau sujud ya fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya ya. Sujud ya tidak apa-apa, tidak sujud pun tidak apa-apa. Maka ketika Jumat kedua ini Sayyidina Umar walam yasjud Umar. Sayyidina Umar ketika Jumat kedua ini ketika membaca ayat An-Nahl ini, pas waktu ayat sajadahnya Sayyidina Umar tidak melakukan sujud. Di Jumat pertamanya Sayyidina Umar membaca surat An-Nahl ini, membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud. Ini yang diambil dasar oleh ulama jumhur bahwa hukum dari sujud tilawah itu bukanlah wajib, melainkan
sunnah. Sayyidina Umar melakukan seperti itu. Ya. Dan juga daunnya Sayyidina Umar juga mengatakan faman sajada faqad asaba. Ya, orang yang sujud ya benar. Kemudian wa man lam yasjud fala isma alaihi. Yang tidak sujud ketika mendengar ayat-ayat sajadah ya fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya untuk tidak melakukan sujud. Ya. Perkataan Sayyidina Umar dan fi'lunya Sayyidina Umar ini dibuat dasar oleh ulama-ulama jumhur menjadi dalil bahwa sujud tilawah itu tidaklah wajib. Ya. Kemudian ulama jumhur menanggapi pernyataan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu wajib yang berdalil fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, dijawab oleh ulama-ulama jumhur bahwa ayat itu memang jelas, tapi itu menjelaskan tentang mengkritik atau mencaci maki terhadap orang-orang kafir yang mereka itu tidak percaya dengan adanya sujud, dan mereka tidak melakukan sujud. Jadi ayat tadi itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Fama lahum la yu'minun. Nah, mereka tidak dianggap orang yang beriman. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan ayat di hadapan mereka tapi mereka tidak sujud. Ya. Ini menurut ulama jumhur ini memang jelas, cuma ini yang dimaksud dari ayat ini adalah untuk mencaci atau untuk mengkritik orang-orang kafir yang tidak melakukan sujud. Ya. Apa dasarnya? Ya karena ayat selanjutnya adalah balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan mereka orang-orang kafir tadi itu yukadzibun, ya, tidak membenarkan dengan adanya sujud. Ya, makanya ulama jumhur lebih kuat menanggapi pendapatnya Sayyidina Umar bahwa sujud itu tidaklah wajib, bahwa sujud itu adalah sunnah. Ya. Juga wasabata fi sahihain an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu annahu qara'a 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Zaid bin Sabit ini pernah membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah, membaca surat An-Najmi, ya, wan najmi idza hawa, nyampe akhir ayatnya, ya, karena memang surat An-Najm itu di akhir ayatnya itu ada ayat sajadah wa antum samidun fasjudu lillahi wa budu. Nah itu sujud, ya, itu ayat sajadahnya, ya, fasjudu lillahi wa budu. Pada waktu itu Zaid bin Sabit di hadapan Rasulullah tidak sujud pada waktu itu, dan Zaid bin Sabit pun juga tidak sujud. Ya. Ini kan menandakan bahwa perintahnya adalah sunnah. Andaikan wajib Rasulullah pun juga ikut sujud tilawah, dan Zaid bin Sabit juga sujud tilawah. Tapi di lain waktu Rasulullah itu membaca surat An-Najmi tadi itu ini melakukan sujud, ya. Jadi Rasulullah di lain waktu membaca surat Wan-Najmi idza hawa, nyampe ayat sajadahnya fasjudu lillahi wa'budu, Rasulullah pada waktu itu melakukan sujud tilawah. Jadi bagi kita yang mendengarkan sujud tilawah, ataupun yang membaca ayat-ayat sajadah, itu maka sunnah melakukan sujud. Ya, sujud sudah. Kalau kita punya wudu, sujud. Dia doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah selesai, ya. Itu. Karena orang yang melakukan sujud tilawah ketika mendengarkan ayat sajadah, setan itu ketakutan, ya. Setan itu ketakutan ketika melihat hambanya Allah mendengar ayat sajadah kemudian melakukan sujud. Setan itu langsung kabur dan berjerit menangis ketakutan. Ya waili, kata setan. Celaka sengkok, celaka.
ketika melihat hambanya Allah melakukan sujud tilawah, mendengarkan ayat-ayat sajadah. Makanya termasuk wa huwa mimma yata'akkadu, yang sangat perlu diperhatikan bagi kita. Misalnya baca surat Iqra wasjud waqtarib, tidak memungkinkan misalnya untuk sujud, diganti dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu 4 kali ya. 4 kali ya, baru ya. Jadi bagi kita yang masih memungkinkan untuk melakukan sujud tilawah ya, ini kita dianjurkan melakukan sujud tilawah, karena setan itu ketika melihat kita dalam keadaan sujud ya, terlebih ada ayat sajadah, kemudian menundukkan kepala kita, setan itu dan semua geng-gengnya ya, dan semua bestinya ya, ini semuanya ketakutan ya, semuanya ketakutan, lari, berjerit dan menangis dan menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa ini si fulan ini melakukan sujud, hati-hati kalau menggoda itu ya waili, katanya setan, celaka celakalah aku ketika melihat hambanya Allah melakukan sujud tilawah. Tidak sulit kok tidak sulit kita mendengarkan ayat atau baca ayat-ayat sajadah, apalagi di mushaf sekarang itu sudah ayat sajadah ada gambarnya, gambar kubah. Biasanya kalau di mushaf Utsmani itu ada gambar kubah ya. Itu menunjukkan bahwa ayat sajadah. Sujud ketika baca itu ya. Ketika kegiatan kemudian menemukan ayat sajadah, sunnah untuk sujud serentak bagi yang qori'nya dan juga muta'allimnya, serentak sujud ya. Karena pada waktu itu setan ketika melihat santri Al-Anwar sujud semuanya, ini setannya lari ketakutan semuanya ya. Jadi setannya tidak ada yang mondok sudah ya. Boyong semuanya setannya ya. Nah, jadi orang yang sujud itu bisa setan itu menjadi ketakutan. Ini ada hadisnya memang. Ketika kita melakukan sujud, setan itu mengatakan ya waili, gue celaka sengkok. Celaka ketika menemukan orang yang melakukan sujud tilawah. Nah, jadi harus kita hafal tentang sujud, doa dari sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Nah, itu nanti dihafalkan. Nah, dan ketika mendengarkan ataupun membaca ayat-ayat sajadah, maka kita langsung sujud tilawah. Di antara doa-doa mustajab itu, di antara sujud itu, ketika sujud tilawah selesai berdoa. Tapi kalau sujud tilawahnya di luar sholat, kalau di dalam sholat ini tidak usah berdoa, selesaikan dulu sholatnya baru berdoa ya. Makanya tata cara sujud tilawah dalam sholat dan di luar sholat itu beda ya. Kalau di dalam sholat ya, itu tidak usah takbir. Ketika wasjud waqtarib langsung sujud, tidak usah Allahu Akbar untuk melakukan sujud, tidak usah ya. Langsung sujud dan baca doa sajadah tadi, sajadah wajhi selesai, kemudian bangkit kembali dan meneruskan bacaannya dan melanjutkan pekerjaan sholatnya. Tapi kalau di luar sholat itu kita harus suci dari hadas terlebih dahulu, suci dulu kemudian menghadap kiblat. Kalau tadi jelas suci dalam sholat itu jelas menghadap kiblat, tak mungkin sampai sholat menghadap ke dajah ya. Dan tentunya dalam keadaan suci sudah ya. Jadi suci kemudian menghadap kiblat, kemudian sujud. Setelah sujud kalau di luar sholat langsung ulu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum dan doa ya Allah mentertang judu tuli datang ya, seperti itu ya. Paham ya? Nah, itu diantara doa-doa mustajab itu ketika setelah sujud. Ini diantara doa-doa yang istijabah ya, atau mendekati diterima oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na
رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا لنا في ديننا ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد